beberapa produk perbankan yang umum ditawarkan oleh bank. Antara lain, pertama kredit, kedua tabungan atau simpanan, ketiga ada deposito, keempat ada giro, kelima ada layanan jasa, dan keenam ada reksadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah online Teknokrat. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dengan keadaan yang baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Vanda Savestra, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan. Hari ini agenda pembelajaran kita tentang pertama, pengertian bank, kedua, kegiatan bank, ketiga, produk perbankan, keempat, jenis-jenis perbankan, kelima, bank sentral, keenam, bank umum, dan yang terakhir, kita belajar tentang otoritas jasa keuangan atau disingkat OJK. Kita masuk di agenda yang pertama, pengertian bank. Secara umum, pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan keuangannya terutama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 memberi pengertian bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sekarang kita masuk ke agenda yang kedua tentang kegiatan bank. Apa sih kegiatan bank? Kegiatan bank itu ada 3 hal, yaitu pertama menghimpun dana atau funding, kedua menyalurkan dana atau lending, dan yang ketiga memberikan jasa bank lainnya. Pertama, menghimpun dana atau funding. Pengertiannya mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, yaitu kegiatan bank adalah menyalurkan dana atau lending. Pengertiannya adalah menyalurkan dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam pemberian kredit, di samping dikenakan bunga, bank juga mengeluarkan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk biaya administrasi, biaya provisi, dan komisi. Kegiatan yang ketiga yaitu memberikan jasa bank lainnya. Pengertiannya adalah jadi bank mendukung kelancaran kegiatan dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang produk perbankan. Setiap bank memiliki beberapa produk serta layanan yang berbeda-beda. Ada beberapa produk perbankan yang umum ditawarkan oleh bank. Antara lain, pertama kredit, kedua tabungan atau simpanan, ketiga ada deposito, keempat ada giro, kelima ada layanan jasa, dan keenam ada reksadana. Jadi produk yang pertama adalah
kredit. Bank sebagai lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman kredit baik kepada individu maupun lembaga. Bank memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang ketika memberikan kredit, yaitu pertama ada karakter. Jadi sebelum bank memberikan layanan kredit, bank haruslah melihat karakter dari mereka yang mengajukan kredit. Kedua, itu lihat kapasitasnya. Bank akan menganalisis apakah nasabah di masa yang akan datang mampu membayar kreditnya. Ketiga, capital atau modal menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan oleh bank ketika ingin memberikan kredit kepada nasabah yang ingin meminjam dana untuk usahanya. Kemudian yang keempat ada kolateral, jadi bank harus melihat jaminan dari nasabah tersebut. Kemudian terakhir ada lihat aspek kondisi. Bank perlu memperhatikan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah di tempat nasabah menjalankan usahanya. Mengenai produk bank, selanjutnya kita belajar tentang tabungan atau simpanan. Jadi bank menyediakan layanan simpanan baik berupa uang maupun barang dan surat berharga. Selain digunakan untuk menyimpan aset dengan lebih aman dan terjamin, nasabah akan mendapatkan keuntungan dari bunga ketika menggunakan layanan tabungan walau nilainya tidak begitu besar. Produk bank selanjutnya yaitu deposito. Deposito merupakan layanan simpanan mirip dengan tabungan, namun memiliki perbedaan dalam hal jangka waktu. Jangka waktu deposito ini beragam mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Deposito kemudian dapat digunakan sebagai tabungan masa depan ataupun jaminan bagi usaha. Bunga yang didapatkan dari deposito juga lebih besar dibandingkan dengan tabungan biasa. Kemudian produk bank selanjutnya ada giro. Mirip dengan tabungan, giro merupakan layanan simpanan di mana penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat. Jika tabungan biasa dapat ditarik menggunakan buku tabungan ataupun kartu debit di ATM. Tabungan giro hanya dapat ditarik menggunakan cek atau biliet giro. Kemudian ada layanan jasa. Jadi bank menyediakan berbagai layanan jasa lainnya seperti pengiriman uang baik antar rekening maupun antar bank, pembayaran berbagai macam tagihan seperti internet, listrik, ataupun telepon, pembelian produk seperti pulsa, dan masih banyak lagi. Saat ini, layanan dapat menggunakan smartphone atau biasa kita sebut juga aplikasi e-banking yang ditawarkan oleh masing-masing bank. Produk bank selanjutnya yaitu ada reksadana. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Secara singkat, reksadana merupakan sebuah instrumen dalam melakukan investasi dengan cara pembelian efek. Pada layanan ini, bank bertugas sebagai penjual efek dari reksadana. Kemudian kita masuk ke agenda yang keempat, yaitu jenis perbankan. Jadi jenis perbankan itu ada 5. Pertama, dari segi fungsi atau kegiatan usaha. Kedua, dari segi kepemilikan. Ketiga, dari segi status. Keempat, dari segi menentukan harga. Dan yang kelima, dari segi menurut target pasar. Mengenai jenis bank, kita belajar yang pertama yaitu menurut segi fungsi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdiri dari ada 3, yaitu pertama Bank Sentral. Bank Sentral adalah Bank Indonesia yang mempunyai satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian yang kedua itu ada bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang ketiga ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya jenis perbankan yaitu dari segi kepemilikan. Ada bank milik pemerintah, yaitu bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah atau mayoritas sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Contohnya seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Lampung, Bank DIY, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada bank milik asing. Jadi bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Contohnya seperti Citibank atau Bangkok Bank. Kemudian ada bank milik swasta nasional. Jadi bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya atau kepemilikannya itu dimiliki oleh swasta. Contohnya yaitu Bank BCA, Bank Panin, Bank Bukopin, dan lain sebagainya. Kemudian ada bank milik campuran. Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya Sanwa Indonesia Bank, ada Sumitomo Niaga Bank, dan lain sebagainya. Jenis perbankan selanjutnya yaitu dilihat dari segi status. Jenis bank dilihat dari segi status terbagi atas dua macam, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksinya ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Kemudian yang kedua ada bank non-devisa. Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Kemudian jenis bank selanjutnya adalah dilihat dari segi menentukan harga. Jenis bank dilihat dari segi menentukan harga, maksudnya cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh oleh bank tersebut. Ada dua macam, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga. Kemudian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar jual beli dan bagi hasil. Kemudian jenis perbankan selanjutnya itu bisa dilihat dari segi menurut target pasar. Jadi maksudnya adalah bank hanya memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada nasabah tertentu, sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Digolongkan menjadi tiga, yaitu ada retail bank, corporate bank, ada juga retail corporate bank. Retail bank, bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah, baik individu, perusahaan, atau lembaga lain yang skalanya kecil. Kemudian ada corporate bank, bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah yang berskala besar. Kemudian ada retail corporate bank, bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksinya tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah corporate. Setelah memahami jenis-jenis bank, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan peranan dari Bank Indonesia, Bank Umum, dan OJK selaku lembaga yang mengawasi aktivitas jasa keuangan termasuk perbankan.
Bank sentral. Bank sentral adalah pelaksana dari kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Dewan Moneter. Jadi, bank sentral di Indonesia dijalankan oleh Bank Indonesia atau yang disingkat BI yang memegang kendali atas semua kebijakan moneter di Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kemudian kita belajar tentang tugas Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia ini adalah pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, kita mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Serta yang terakhir, mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kemudian kita belajar tentang fungsi dan peran Bank Indonesia. Jadi pertama yaitu menjaga stabilitas moneter, kemudian memelihara cadangan devisa negara, mengawasi perbankan, mengawasi kinerja lembaga keuangan, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sebagai jaring pengaman sistem pembayaran, kemudian menciptakan uang giral, kemudian menjadi perantara keuangan, dan mengelola arus pembayaran dan pelayanan jasa-jasa seputar perbankan, serta menjalankan riset dan pemantauan. Kemudian kita belajar di agenda yang ke-6, yaitu Bank Umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank umum merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Adapun fungsi dan peranan bank umum yaitu fungsi pokok bank umum. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Kedua, menyalurkan dana. Kemudian ketiga, ada menyediakan layanan jasa. Keempat, ada mendukung kelancaran transaksi internasional. Dan kelima, ada sarana investasi. Kemudian peranan dari bank umum adalah transaksi, kemudian ada likuiditas, kemudian pengalihan aset, dan yang terakhir ada efisiensi. Kita masuk di agenda yang terakhir, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau kita singkat sebagai OJK. OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dari lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Adapun tujuan dari OJK ini adalah pertama,
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dalam hal kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian, adapun fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian tugasnya yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.